Nah, maka dari sinilah diragukan kesaksian dari Aep yang memang harus diperiksa. Yang dugaan para netizen jika Aep nantinya akan keseret juga. Ini untuk orang yang menuding jika Peggy Setiawan ini mengganti warna motornya karena sudah melakukan kejahatan. Nah, padahal di sini CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka padahal bisa dibuka dong. Iya, harusnya. Kenal wajah karena sering lihat. Iya, pernah berkenalan nggak? Iya. sebenarnya hatinya hancur, tetapi dia tetap tegar bahkan ikut kerja sama bapaknya demi sang ibu dan adik-adiknya. Ya, usai Peggy Setiawan ditahan oleh pihak kepolisian, kasus ini semakin menjadi perhatian publik ya, baik itu netizen ataupun juga para netizen. Bahkan sekarang bermunculan ya saksi-saksi yang berani jujur untuk membuktikan jika kesaksian Aep yang selama ini menuding jika Peggy Setiawan ini terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak bersalah. Bahkan di sini Hotman Paris juga bertanya-tanya ya dalam konferensi persnya kemarin yang mereka lakukan. Di sini Hotman Paris meragukan jika Peggy Setiawan adalah pelaku aslinya. Yang mana di sini Hotman Paris tidak mengatakan tidak percaya 100%, bukan berarti gitu ya. Bukan berarti tidak percaya 100% bahwa Peggy ini adalah orang yang bersalah. Tetapi di sini dari segi bukti-buktinya Hotman Paris tidak bisa mengatakan bahwa Peggy Setiawan di sini benar-benar bersalah karena buktinya sangat lemah, tidak kuat. Ya, berdasarkan apa di sini Peggy Setiawan ini bisa ditahan? Hanya berdasarkan pengakuan saksi Aep, yang mana pengakuannya pun masih diragukan. Nah, di sini ya. Di sini ini gimana? Udah banyak yang lihat Peggy di Bandung waktu kejadian, sedangkan satu kesaksian Aep kok bisa langsung diputuskan final bahwa itu adalah pelakunya. Kan ini aneh ya. Apalagi sekarang harusnya tidak sebanding nih. Pengakuan Aep itu satu orang, sedangkan banyak saksi dari Peggy yang dari Bandung dan juga dari Cirebon mengatakan bahwa Peggy di sini tidak bersalah. Yang di Bandung mengatakan jika Peggy ada di Bandung pada waktu itu, dan juga di sini ada juga yang mengatakan jika Peggy tidak ada di Cirebon. Kemudian dari slip gaji pun sudah terbukti jika saat itu Peggy Setiawan ada di Bandung sedang bekerja. Nah, maka dari sinilah diragukan kesaksian dari Aep yang memang harus diperiksa. Yang dugaan para netizen jika Aep nantinya akan keseret juga. Nah, di sini sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu ya, ini untuk orang yang menuding jika Peggy Setiawan ini mengganti warna motornya karena sudah melakukan kejahatan. Nah, padahal di sini dia membuat status di Facebooknya sebelum tahun 2016. Jadi pada tahun 2015 Peggy Setiawan ini tepatnya pada 16 Desember menulis status, lihat motor, tanda tanya ya. Bosen ah warna yang pengen ganti, sama sekalian pengen garap seher. Pelan-pelan yang penting pasti 2016 warnanya harus baru. Welcome, katanya seperti itu. Di sini caption netizen adalah, kemana orangnya yang kemarin bilang si Peggy ganti warna motor karena sudah melakukan tindakan kejahatan? Lihat ini woi. Dia udah ada niatan ganti warna motor dari 2015, bukan karena dia udah ngelakuin kejahatan. Ya, di sini pun para netizen seperti detektif ya, yang mana selalu mencari bukti-bukti kebenaran dari Peggy dan juga mencari orang-orang yang dicurigai seperti itu. Kemudian kemarin juga dalam konferensi persnya Hotman Paris mengatakan jika Hotman Paris tidak percaya bahwa Peggy Setiawan ini pelakunya ya, meragukan karena dari 6 orang yang sedang ditahan ini ditanya ya apakah kenal Peggy Setiawan atau tidak. Ternyata yang satu mengatakan iya kenal, dan yang 5 orangnya ini tidak mengenal Peggy. Jadi dari sini saja sudah tidak ada kesamaan pengakuan ataupun tidak sinkron, artinya 1 berbanding 5 atau 1 versus 5. Artinya di sini ya menang Peggy, artinya Peggy tidak dikenali seperti itu. Dan apa dasarnya ketika sekarang hanya berdasarkan kesaksian Aep saja Peggy Setiawan ini bisa ditahan. Nah, benarkah jika di sini sebenarnya Aep ini berbohong? Kita lihat ya dari pengakuan Kang Peri terlebih dahulu. Penting sains apa yang dilihat, bukan asumsi, sains. Misalnya di jalannya ada CCTV. Iya, di flyover itu tahu saya sih ada CCTV Pak, CCTV 360 tuh Pak yang mengarah ke jalan tol, ke jalan gitu loh Pak. Ya pada saat itu kalau memang CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka
dibuka dan bisa dibuka dong. Iya, harusnya. Nah, sebenarnya bukti CCTV ini ada ya katanya ya, dan itu pun menurut para pengacara kuasa hukum yang dari orang-orang yang ditahan saat ini juga emang CCTV itu ada sebenarnya, cuma tidak dibuka karena pada waktu itu di persidangan dari kuasa hukum para orang-orang yang sekarang ditahan ini itu tidak memiliki kuasa kabarnya ya, tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan ahli kayak gitu ya. Jadi ya kayaknya harus bayar lagi. Itulah yang menyebabkan mereka tidak kuasa untuk mendatangkan ahli. Kemudian di sini dari netizen mengatakan kenapa baru sekarang pada muncul saksi ini. Waktu itu mungkin kekuatan netizen belum kuat jadi takut buat pada bicara jadi saksi. Ya, ini pun dugaan saya ya bahwa munculnya saksi-saksi ini berani berbicara ya karena lagi dipantau netizen. Mereka merasa aman kalau dipantau oleh para netizen. Ya, jadi kita harus pantau terus nih orang-orang yang mau berani bicara jujur. Sedangkan sekarang dari Peggy Setiawan ini kan saksinya itu banyak ya. Jadi bandingkan aja saksi satu aib yang menuding Peggy Setiawan dan juga kita bandingkan dengan banyak saksi di Bandung kayak gitu. Itu sudah enggak sebanding ya. Sudah tidak bisa sebenarnya Peggy Setiawan ini ditahan. Nah, ini kemudian ada ini ya. Captionnya ini, jancok kamu aib, ternyata ini ulahmu kasus pindah jadi ribet, siap-siap palamu diketok palu hakim. Apakah ini keceplosan atau clue ya? Jadi di sini ketika ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi ya, di sini kayaknya sih agak keceplosan juga ya bahwa dia sedikit ada masalah dengan orang-orang yang ada di tongkrongan pada waktu itu. Namun dia salah mengira bahwa yang di tongkrongan itu termasuk Peggy, padahal kan Peggy di Bandung kayak gitu ya. Kayaknya ini sebabnya juga nih. Karena kalau dari logat suaranya itu dia mulai mengecil, suaranya tidak agak kencang gitu ya ketika mengatakan ya ada masalah. Oh, kenal wajah, tapi nama-namanya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kenal wajah karena sering lihat. Ya, pernah berkenalan nggak? Iya. Pernah ada konflik dengan mereka? Kalau konflik pernah bagus. Oh, konfliknya kenapa? Itu temen bokeh perempuan. Oh, temen kamu? Ya. Siapa? Anak pang, dulu kan dia saya ajak kerja. Dia kan namanya siapa? Momo. Orang mana? Orang Malang dia. Orang Malang. Jadi bawa cewek? Ya, dia itu bawa perempuan ke bengkel. Nah terus? Nah udah gitu jam berapa tuh? Sekitaran jam 10:30-an lah. 10:30. Saya langsung duduk di situ. Kebetulan si ceweknya, saya posisi di depan. Lagi nulis-nulis, bikin gambar. Nah itu langsung warga pada datang. Oh, bukan mereka aja. Bukan yang 7 orang aja, bukan banyak. Tidak kenal satu-satu. Tidak kenal saya. Ada pemukulan? Iya, di situ saya dipukulin. Sini ada dugaannya ya, kayak kesal gitu ataupun dendam karena kena pukul juga. Karena kalau kita lihat dari pengakuannya itu kan nadanya agak-agak rendah gitu ya, kayak keceplosan kayak gitu guys. Jadi ini pengakuan dari si Aib ini benar seperti apa yang dikatakan oleh saksi yang kemarin, yaitu Kang Peri ya. Kang Peri mengatakan jika emang si teman si Aib ini pernah digerebek dan si Aibnya kena pukul. Nah mungkin itu jadi masalahnya kenapa dia melaporkan orang-orang yang ada di tongkrongan pada saat itu, sekalipun Peggy sebenarnya ini tidak ada di lokasi kejadian. Kemudian netizen membuat story di TikTok di sini, kenapa lu ganti identitas? Jangankan mengganti identitas, ayah kandung saya sendiri saja tidak mengakui saya anak di depan istri barunya. Saya ponakannya, lalu kalian minta saya jadi apa tersangka? Silahkan. Ya, sedih ya statusnya. Tolong habis ini kalau dia gak bersalah, kita bantu renov rumahnya Peggy, beliin dia motor bagus dan makanan yang enak. Semangat Bang Peggy. Saya minta jadwal demo besar-besaran untuk kasus ini bos. Dianggap ponakan sama bapak sendiri. Sebenarnya dianggap ponakan sama bapak sendiri. Sebenarnya hatinya hancur, tetapi dia tetap tegar bahkan ikut kerja sama bapaknya demi sang ibu dan adik-adiknya. Ya, kalau ganti identitas dari KTP, KK, paspor, ijazah itu dirubah, nyatanya kan enggak. Ya, benar ya. Oke, jadi di sini kita doakan saja ya. Peggy Setiawan ini semoga bisa pada dibela oleh orang-orang yang bisa ikut dalam ranah ini untuk membuktikan jika Peggy Setiawan ini tidak bersalah, karena kabarnya juga lebih dari 40 pengacara yang akan mendampingi Peggy Setiawan
untuk membuktikan jika Peggy Setiawan ini tidak bersalah dan pada waktu kejadian itu Peggy Setiawan ada di Bandung. Karena secara logika gitu ya, kita lihat Peggy Setiawan di sini ditahan itu buktinya hanya berdasarkan kesaksian Aep saja. Dan kesaksian Aep pun di sini tidak kuat untuk membuktikan, tidak memiliki data yang valid untuk membuktikan jika Peggy adalah orang yang terlibat dalam kejadian malam itu. Dan juga di sini saksi dari Peggy Setiawan lebih banyak jumlahnya. Dari sini Aep hanya satu orang saksi yang menuding Peggy Setiawan bersalah dan yang akan membuktikan jumlahnya bukan satu orang, dua orang. Nah, di sini dapat dipastikan pastinya di sini Aep akan terseret juga. Dan selama ini Aep ini diwawancara di beberapa media televisi, awak media, hingga di channel Kang Deddy Mulyadi, dia selalu memakai masker ya. Hal itu dinilai oleh para netizen bahwa pengakuan dia itu tidak jujur karena seperti takut untuk mengungkap apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan itu seperti ragu-ragu ya, kayak gitu. Dan sebenarnya Aep ini sudah diketemukan oleh para netizen wajahnya itu seperti apa tanpa masker, tanpa sensor ya. Namun di sini saya tidak menampilkan wajah Aep tanpa sensor sama sekali karena di sini mengikuti etiknya gitu ya, seperti berita-berita yang resmi di media. Selama media berita resmi itu tidak menampilkan Aep dengan wajah yang utuh yang terlihat aslinya, maka saya pun tidak akan mengunggah video ataupun fotonya secara jelas mukanya kayak gitu guys ya. Itu mengikuti berita resmi aja sih, karena kan disitu juga ada aturannya guys ya. Semoga kalian mengerti. Namun yang pasti di sini kita doakan saja selalu viralkan jika berita-berita yang kayak gini, yang ngebahas kayak gini itu, agar si Peggy Setiawan ini tidak hilang dari pantauan para netizen. Karena kalau sudah hilang dari pantauan para netizen, saksi-saksi ini mulai ketakutan untuk berbicara jujur. Maka dari itulah kekuatan para netizen ini menentukan sebuah kasus ini akan selesai hingga tuntas atau tidaknya. Itu tergantung dari netizen itu memantau hingga mana kasus tersebut selesai. Namun di sini Linda, meskipun dia sudah berani muncul ke media, ke awak media, bahwa Linda ini ya tidak bisa dijadikan sebagai saksi kunci ataupun saksi di persidangan, karena orang yang kesurupan itu ya tidak bisa dijadikan saksi. Itu adalah menurut dari hukum negara kita sendiri ya, saksi yang sedang kesurupan ya tidak bisa dijadikan saksi, orang yang kesurupan. Karena di sini dalam hukum negara kita, orang yang kesurupan itu ya tidak bisa dijadikan saksi. Kata Hotman Paris ya seperti itu. Jadi orang kesurupan ini memang bisa digali petunjuknya saja, tetapi untuk dijadikan sebagai saksi itu tidak bisa. Sayang sekali ya memang dari sini. Dan untuk kesurupan sendiri, apakah memang itu benar-benar Linda ini kesurupan atau hanya akal-akalan? Dan ini pun ya ternyata masih memiliki pendapat yang berbeda dari kalangan para netizen. Apalagi saya yang tidak ya ahli-ahli dalam hal-hal yang kayak gitu ya, yang mengerti apakah dia kesurupan benar ataukah hanya akal-akalan Linda aja, kan ini beda. Tetapi yang mengaku mel-mel juga kan itu disebut-sebut oleh si Linda ya dalam kesurupannya. Apakah mel-mel yang disebut-sebut di sini juga bisa dipanggil atau tidak? Sebelumnya ada yang bilang nih ketika saya mereaction ya video yang dari Jejak Backpacker, yang mana di situ ada pengakuan yang mengaku mel-mel di WhatsApp. Kata netizen bilang, wah si mel-mel itu sudah ini ya. Kan saya bikin judulnya itu adalah Hotman Paris harus tahu jika di sini ada saksi kunci yang mengetahui kejadian itu. Nah, netizen bilang, wah itu mah sudah di Jejak Backpacker, bukan Hotman Paris harus tahu, tetapi Hotman Paris sudah melindungi si mel-mel. Padahal secara kemarin dari konferensi pers bahwa tim Hotman Paris juga belum mengetahui siapa itu yang mengaku mel-mel ya. Yang pasti kita lihat saja. Yang pasti di sini yang paling menjadi fokus utama, yang paling disorot oleh para netizen sekarang lebih ke bagian Peggy Setiawan ya, untuk membuktikan jika Peggy Setiawan ini tidak bersalah. Kita lihat aja nanti seperti apa, apakah Peggy Setiawan ini akan dibebaskan atau enggak. Yang pasti hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan para netizen di berbagai media.